Nah sekarang saja pada kasus Sylvester Matutina, Rasman yang sudah jelas inkrah. Toh ketegasan hukum itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Lalu apakah salah ketika kita mengatakan bahwa hukum hari ini tajam kepada pengkritik Jokowi, namun tumpul kepada para terbul? Jadi sebetulnya pesan apa yang kalau tadi Mas Hozin langsung menunjuk pada Jokowi, pesan apa yang ingin... Jangan main-main dengan Jokowi. Siapapun yang berani main-main dengan Jokowi, pasti akan mendapat balasan. Itu pesannya dari Jokowi? Itu pesan. Dari Jokowi? Dari Jokowi. Karena begini, saya tidak bisa menafsirkan pada kesimpulan itu kecuali ada tindakan yang tidak mengarah ke sana. Nah, justru indikatornya kan misalnya pertemuan dengan relawan, dia gebrak meja marah ya dengan tim musuhnya. Kemudian setelah itu ya relawannya membuat konferensi pers menuntut untuk ditangkap dan ditahan, menuntut Kapolda dicopot, menuntut Kajati DKI dicopot, bahkan mengancam akan menduduki Kejati dan membakar Kejati kalau tidak segera Roy Suryo dan Tifa ini ditangkap dan ditahan begitu. Jadi sulit kita untuk tidak menyimpulkan ke sana begitu. Nah, jangan main-main dengan Jokowi. Dalam pernyataan paling panasnya, Ahmad Hozin menilai penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa mengirim pesan politik yang kuat. Siapapun yang berseberangan atau mengusik polemik ijazah Jokowi akan menghadapi konsekuensi hukum. Pernyataan ini langsung memantik perdebatan soal batas antara penegakan hukum dan dugaan penggunaan kekuasaan untuk merespons kritik. Orang yang meramutnya, membesarkannya, mendudukannya di tahta kekuasaan, bahkan menjadikannya presiden 2 kali dalam hal ini PDIP, Bu Megawati, itu saja bisa dikhianati. Apalagi cuman Roy Suryo, apalagi cuman Tifa, apalagi cuman kita-kita. Nah, saya kira kita harus tegaskan kepada rakyat. Nah, saya tadi juga membuat ungkapannya, narasi bahwa karena ada penangkapan ini, saya sudah umumkan ini perang hukum secara terbuka kepada Jokowi. Artinya apa? Seluruh sarana pembelaan, baik litigasi maupun litigasi yang berkaitan dengan norma, fakta, dan pengaitan norma. Hukum tajam ke pengkritik, tumpul ke pendukung. Ahmad Hozin mempertanyakan konsistensi penegakan hukum setelah penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurutnya, publik berhak bertanya mengapa tindakan tegas lebih cepat terlihat terhadap pihak yang mengkritik, sementara kasus lain yang telah berkekuatan hukum tetap kerap dianggap berjalan lamban. Pernyataan ini kembali memicu perdebatan soal keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Penangkapan, kenapa sih harus dengan penahanan? Apakah tidak bisa penegakan hukum itu ditegakkan dengan humanis? Apakah sulit bagi seorang penegak hukum untuk melayangkan surat panggilan? Apakah cukup sempit republik ini untuk bersembunyi bagi Roy Suryo? Kalau ada surat panggilan dia akan lari kemana? Toh sudah dicekal, toh selama ini sudah melakukan wajib lapor, toh alamatnya diketahui, kuasa hukumnya diketahui, keluarganya diketahui, lalu apa yang mau dikhawatirkan? Perang hukum terbuka dimulai. Ahmad Hozin menyebut penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan sekedar proses hukum biasa, melainkan titik balik perlawanan yang akan membuka seluruh fakta, kejanggalan, dan kontroversi yang selama ini diperdebatkan publik. Menurutnya, pertarungan ini tak lagi sekedar soal individu, tetapi soal siapa yang lebih kuat, kritik publik atau kekuasaan. Pejabat yang hari ini punya kendali institusi kepolisian kan orang-orangnya Jokowi. Dan hari ini ya, undang-undang yang tertinggi di institusi kepolisian itu adalah perintah komandan. Kalau sudah perintah komandan, aturan apapun, oh siap dan. Mau pasalnya apa, siap dan. Mau salah, siap dan. Artinya kita berada di satu negara yang kepolisiannya sakit dong kalau gitu. Parah. Bukannya sakit, parah. Coba lihat komplain masyarakat, kritik mereka tuh kalau di sosial media itu sudah sangat kasar sekali kepada kepolisian. Makanya Pak Listio Sigit Prabowo kan pernah menyantaikan bahwa kritikan masyarakat kepada polisi sudah sampai tahap yang sangat menjijikkan gitu. Dan Pak Listio sendiri kan yang mengatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepalanya. Tapi anehnya ungkapan itu kok berhenti hanya pada kata-kata, tidak menjadi satu pegangan untuk komitmen. Jokowi harus hadir. Ahmad Hozin menegaskan bahwa jika polemik ini benar ingin diselesaikan secara terbuka, maka kehadiran Jokowi di persidangan menjadi ujian terbesar bagi transparansi dan keberanian moral.
Menurutnya, publik tidak lagi menunggu pernyataan, melainkan pembuktian langsung di hadapan hukum. Juga memang ada dua hal yang kita harus perhatikan. Sistem satu hal, orang-orangnya. Nah, hari ini orang-orangnya sudah rusak semua. Pengadilan bagaimanapun nanti akan tergelar. Kira-kira Jokowi datang nggak? Ini pertanyaan berkali-kali yang saya tanya. Normalnya ya, ya dia harus datang. Karena dia selaku saksi korban dan itu delik aduan, maka kalau dia tidak datang, maka sama saja dia melepaskan tuntutannya, maka harus Bisa dikatakan selesai. itu, dia melepaskan tuntutannya ketika tidak datang. Iya. Sementara beberapa tahun yang lalu terhadap banyak kasus dia tidak datang. Nah, itu anomalinya, memang praktiknya demikian. Tetapi soal ini kan kasusnya diberi pasal alternatif. Pasal alternatifnya 3235 Undang-Undang ITE. Yang itu bukan delik aduan, sehingga ada atau tidaknya korban hadir sebagai pihak bisa digunakan saksi-saksi yang lain yang untuk membuktikan adanya editing dan manipulasi data elektronik. Itu yang saya sebut kriminalisasi di situ. Jadi dia bisa saja tidak hadir. Bisa saja. Dan kalau kemungkinan begitu. besar memang tidak hadir. Oh, kalau itu saya tidak tahu. Karena begini, makanya yang bermasalah buat dia itu kasus ini sudah menjadi kontrol publik. Kalau dia sampai tidak hadir, maka kunjungannya ke seluruh wilayah Indonesia, ada 14.000 kota kabupaten. Hari ini aku, besok kalian. Ahmad Khosin menyebut kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan lagi sekedar perkara individu. Menurutnya, yang dipertaruhkan adalah ruang kritik dan kebebasan berpendapat. Ia menyindir, jika suara yang berbeda dianggap ancaman, maka yang hari ini menimpa satu orang bisa menjadi kekhawatiran banyak orang esok hari. Dengan fakta-fakta yang anomali bahkan kontradiksi itu harus kita buka semua. Apakah ini juga sebuah seruan kepada publik? Karena bagaimanapun kan ini urusan Dr. Tifa dan urusan Roy ini kan seperti ini. Hari ini aku, Besok bisa kalian. ya kan? Hudimihi, Crash TV kalau Iya. kata ini. Saya kira ini kasus ini sudah mengasosiasi seluruh elemen anak bangsa itu pada dua pilihan. Apa membersamai Joko Widodo atau membersamai Roy Suryo dan kawan-kawan. Apakah mempercayai ijazah itu asli atau meyakini ijazah itu palsu. Apakah berada di kubu yang selama ini berkali-kali ya menjanjikan. Bukan sakit, tapi parah. Dalam kritik pedasnya, Ahmad Khosin menilai krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian telah mencapai titik serius. Ia menyindir bahwa masalahnya bukan lagi soal oknum, melainkan persepsi publik yang melihat hukum semakin keras ke bawah, namun kerap dianggap lunak terhadap pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.